Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Bastian Jordan dari unit KKN PPM UGM tahun 2021 di Desa Wirun dan Bekonang. Saya berasal dari jurusan akuntansi FEB UGM pada angkatan tahun 2018. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan dari digital marketing atau suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan secara digital. Semoga melalui video ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat menyadari pentingnya aktivitas pemasaran yang dilakukan secara digital, sehingga dapat mendorong Anda sekalian untuk mengimplementasikan strategi digital marketing ini di dalam usaha-usaha yang Anda miliki. Kalaupun mungkin fokus studi dan pekerjaan Anda kurang berkaitan dengan aktivitas pemasaran, video ini setidaknya dapat menambah pengetahuan saudara-saudara semuanya mengenai aktivitas digital marketing dan berbagai perubahan besar yang terjadi di dalam melakukan aktivitas pemasaran sebagai akibat dari semakin berkembangnya berbagai teknologi digital pada akhir-akhir ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada inti pembahasan materi, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa video pembelajaran ini akan dibagi ke dalam 4 pokok pembahasan yang juga akan dipecah ke dalam 3 buah video. Untuk yang pertama, pada video kali ini, saya akan menjelaskan overview atau gambaran mengenai pemasaran terlebih dahulu, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian nantinya dapat memahami digital marketing ini secara lebih baik. Barulah nanti video kedua dan ketiga akan lebih berfokus pada pengenalan digital marketing secara lebih mendalam. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk mengawalinya, kita tentunya harus memahami terlebih dahulu makna dari marketing atau aktivitas pemasaran ini. Berbagai ahli tentunya memiliki definisinya masing-masing untuk menjelaskan suatu aktivitas pemasaran. American Marketing Association mendefinisikan aktivitas pemasaran sebagai suatu rangkaian aktivitas atau proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan, dan menukarkan segala sesuatu yang bernilai bagi para pelanggan, partner, klien, dan juga masyarakat luas secara umum. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh Hasan dalam bukunya yang berjudul Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan. Menurut beliau, pemasaran adalah suatu proses identifikasi, pembuatan, dan juga penginformasian value atau nilai yang disertai dengan adanya proses penjagaan hubungan yang memuaskan kepada konsumen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Terakhir, menurut Swasta dan Irawan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran Modern, aktivitas pemasaran didefinisikan sebagai salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha dalam usahanya itu untuk mempertahankan kehidupannya, untuk berkembang, dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian masih kebingungan dalam memahami definisi pemasaran menurut para ahli tersebut. Jadi untuk menjelaskannya secara lebih mudah, aktivitas pemasaran ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan permintaan terhadap produk yang kita miliki. Nah, kalau coba kita pikir-pikir ya, gimana sih caranya untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang kita miliki ini? Caranya tentu saja dengan membuat orang lain tertarik pada produk yang kita punya. Orang lain dapat tertarik apabila menganggap produk yang kita miliki ini sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dan juga sebagai sesuatu yang memang diperlukan oleh dirinya pada saat ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai value atau nilai, dan tugas kita adalah menciptakan dan menghantarkan nilai tersebut kepada para konsumen kita melalui aktivitas pemasaran ini. Masalahnya, menciptakan dan menghantarkan nilai kepada konsumen tidak dapat dilakukan secara lebih mudah. Atau lebih sederhananya, menciptakan permintaan terhadap produk yang kita miliki itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mengapa? Karena terdapat dua permasalahan utama yang akan selalu kita hadapi dalam menjual produk yang kita miliki. Memang apa saja sih permasalahannya? Yang pertama, produk yang kita miliki ini belum tentu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat luas. Tanpa melaksanakan aktivitas pemasaran, akan sangat sulit bagi diri kita untuk mengetahui produk-produk yang memang diinginkan masyarakat secara akurat. Padahal, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang kita miliki, tentunya kita harus membuat produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat luas. Tanpa memperhatikan keinginan dan tersebut dari masyarakat luas, produk yang kita miliki akan menjadi produk yang tidak laku di pasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat luas,
yang dapat dilakukan melalui aktivitas pemasaran ini. Kemudian, meskipun produk yang kita ciptakan sudah sesuai dengan keinginan dari para konsumen, mereka belum tentu sadar akan kehadiran dari produk-produk yang kita miliki ini. Jadi dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki produk yang sangat bagus, unggul dari para produk kompetitor, dan disertai dengan adanya harga yang relatif murah, hal tersebut akan menjadi sia-sia dan percuma apabila konsumen tidak menyadari kehadiran dari produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat luas terhadap produk-produk yang kita miliki. Selama mereka belum menyadari kehadiran dari produk tersebut, maka dapat dipastikan produk ini tidak akan pernah terjual secara maksimal. Nah, oleh karena itulah, kita sebagai pengusaha tentunya akan berusaha memasarkan produk kita kepada orang lain dengan harapan adanya awareness masyarakat atas produk yang kita miliki. Oke, Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, kita sudah memahami pentingnya pemasaran. Namun mungkin Anda sekalian masih bertanya-tanya, pemasaran seperti apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk memastikan adanya penciptaan dan penghantaran nilai yang baik kepada para konsumen? Nah, perlu diketahui bahwa banyak strategi yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemasaran secara efektif dan efisien. Saya tidak akan menjelaskan keseluruhan strategi pemasaran tersebut, melainkan memaparkan salah satu strategi yang paling umum untuk digunakan dalam melakukan aktivitas pemasaran, yakni 4P atau dikenal juga sebagai sebutan marketing mix. Jadi, di dalam marketing mix ini terdapat 4 alat atau 4P atau P yang perlu diperhatikan saat melakukan pemasaran, yakni product, promotion, place, dan price. Nah, untuk memahami fungsi dari setiap komponen ini secara lebih jelas, kita dapat merujuk kembali pada definisi dari pemasaran menurut American Marketing Association. Menurut AMA ini, pemasaran adalah seluruh proses penciptaan, pengkomunikasian, pemberian, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai bagi para calon konsumen. Nah, 4P ini mewakili seluruh proses yang termuat di dalam definisi pemasaran. Jadi dapat dikatakan bahwa marketing mix ini melingkupi seluruh proses penciptaan dan penghantaran nilai kepada para konsumen. Kita bahas masing-masing P ini secara lebih mendalam. P yang pertama, yakni produk, merujuk pada segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para konsumen, yang bukan hanya produk berbentuk fisik saja, melainkan juga jasa, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga produk tersebut harus memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat luas, agar dapat secara terus-menerus diminati oleh mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa komponen produk di dalam marketing mix ditujukan untuk menciptakan segala sesuatu yang bernilai bagi para konsumen. Apabila kita sudah memiliki produk yang bernilai, atau dengan kata lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat luas, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan tentunya menginformasikan produk yang kita miliki ini kepada mereka. Nah, penginformasian produk ini dilakukan melalui komponen atau alat bernama promosi. Jadi, promosi dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengkomunikasian atau penginformasian segala sesuatu yang bernilai kepada para konsumen, dengan harapan munculnya kesadaran dan ketertarikan terhadap produk yang kita miliki ini. Kemudian, jika misalnya kita sudah berhasil menginformasikan produk ini kepada masyarakat luas, dan ternyata beberapa tertarik dengan produk ini, tentunya kita harus menyediakan tempat atau place yang strategis bagi mereka untuk membeli produk yang kita miliki. Jangan sampai produk ini sulit untuk dijangkau oleh para konsumen, karena kendala lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, place atau tempat merujuk pada segala aktivitas untuk memberikan nilai kepada masyarakat luas yang tertarik dengan produk yang kita miliki. Nah, tentunya kan Anda tidak ingin memberikan produk tersebut kepada konsumen secara cuma-cuma. Anda tentunya menginginkan adanya timbal balik yang didapatkan dari pemberian produk kepada konsumen, yang tentunya merupakan sejumlah uang yang akan didapatkan. Oleh karena itu, alat atau komponen terakhir di dalam marketing mix adalah price atau harga. Jadi, price ini merujuk pada aktivitas pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan para konsumen. Tentunya, harga ini menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Jadi, harus dipastikan bahwa harga yang kita pasang adalah harga yang tepat, yang dapat menarik para pelanggan sekaligus memaksimalkan keuntungan yang kita dapat peroleh. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan mengenai gambaran pemasaran secara umum. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengenal digital marketing,
serta memahami urgensi di balik adanya aktivitas pemasaran secara digital ini secara lebih mendalam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.